Nah, 3 syarat ini terpenuhi di orang tadi. Perhatikan, perjalanan jauh dia tempuh. Sampai tadi banyak debu. Angkat tangan diangkat, yamudu yadayhi ilas sama. 3, dia minta dengan al-asmaul husna. 3-tiganya lengkap. Seharusnya doa dia dikabulkan 3 kali lebih cepat dari orang biasa. Karena 3 hal tadi dipenuhi. Qurannya ada, hadisnya ada. Bahkan Said Sabiq itu pernah menulis kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah. Dalam bab al-asmaul husna disebutkan hadis. Hadisnya populer. Hampir kalimat-kalimat tauhid di kitab-kitab hadis ada hadis ini. Seorang setelah menunaikan salat kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Allahumma ya Allahul Ahad. Ya Allahul Ahadus Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfirli." Dia sebelum mintanya Allahumma ighfirli, tapi sebelum minta didahului dengan al-asmaul husna. Kata Nabi, "Atadri madza tad'u? Atadri madza da'ut?" Tahukah engkau bagaimana engkau baru saja berdoa? Allah wa Rasulullah alam, saya enggak tahu ya Rasulullah maksudnya apa. Kata Nabi, da'autallah bi asma'il a'zam. Idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila biha a'ta. Engkau baru saja bermohon kepada Allah dengan menyebutkan nama-namanya yang paling dahsyat. Yang kalau engkau berdoa dengan mengawali nama-nama itu, maka semua doa akan dikabulkan, semua permintaan akan diberikan. Hadis selesai. Orang ini melakukan ketiganya. Tapi apa jawab Nabi? Allahu Akbar. Dia sudah menempuh perjalanan jauh, dia sudah mengangkat tangannya ke langit, dia menyebut ya Rab, ya Rab, ya Rab. Kata Nabi, anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doamu bisa dijawab? Bahasa singkatnya, mustahil dijawab, mustahil dijawab. Mintalah kamu begitu sampai kiamat kurang 2 hari. Gak akan dijawab. Gak akan dijawab. Dia ada orang sudah mengerjakan 3 amalan dahsyat, tapi doanya gak dijawab. Kenapa dia? Allahu Akbar. Famat'amu haramun. Karena yang biasa dia makan haram. Mashrabu haramun, minumannya haram. Malbasu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya biharamin, dan sumber kehidupannya haram. Maka jadilah yang haram itu seperti sekat seperti ini. Nutuplah cawan doanya. Semakin banyak kumpul, jadilah sekatnya makin kuat begini. Jadi bukan Allah nggak ngabulkan, mau dikabulkan susah, mental terus tuh, mental. Karena masih tertutup dengan yang haram. Maka dari itu, kalau Anda banyak berdoa, padahal doa itu maslahat untuk Anda. Secara umum seharusnya dikabulkan secara umum. Tapi tiba-tiba kok aneh gitu. Enggak lagi. Coba lihat, mungkin ada sekat dalam diri Anda. Mungkin ada maksiat, ada yang haram pernah dikerjakan. Buka dulu, buka cawannya. Keluarkan yang haramnya. Buka. Bagaimana membuka itu? Inilah yang tadi kita contohkan dengan ayat-ayat tadi. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna makhluk diciptakan. Makhluk yang sempurna itu cuma malaikat. Tidak ada manusia yang sempurna. Sepanjang kita manusia pasti pernah berbuat salah. Tapi mungkin kesalahan itu menjadi penutup dari keinginan yang ingin kita mohonkan kepada Allah. Kenal Nabi Adam? Alhamdulillah. Habis puasa dapat Lailatul Qadar, kenal Nabi Adam. Nabi Adam itu manusia pertama yang diciptakan. Kemudian ditempatkan di surga. Surga miniatur, tugas pokoknya sebagai khalifah. Bukan surga yang akan kita tinggali nanti. Secara singkat, di surga itu diberikan 2 sifatnya, baik sebagai nabi ataupun sebagai manusia. Untuk pelajaran bagi kita anak cucunya. Disebut Bani Adam, semua anak manusia yang lahir sampai dengan nanti kiamat menjelang, itu semua anak cucu Adam. Ingat ya? Disebut Bani Adam. Bani itu anak cucu sampai habis. Bani anak cucu. Jadi semua berasal dari Adam. Jangan pernah dengarkan, jangan pernah mau menyimak kalau ada orang mengatakan manusia bukan berasal dari Adam. Kalau ada yang mengatakan manusia berasal dari monyet, nggak usah dengarkan. Bilang aja kalau Anda berasal dari monyet, silakan. Jangan ngajak-ngajak saya. Ya, Bani Adam. Nah, ketika dimasukkan ke surga, maka nikmat surga itu kan diberikan, jaminan kan? Nabi kan dijamin kan? Rasul dijamin kan? Maka langsung dimasukkan. Tapi di situ dilatih sifat kemanusiaannya. Apa sifat kemanusiaannya? Quran surah kedua ayat 35. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Awas. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kami firmankan Adam, kamu dan pasanganmu, istrimu masuk ke dalam surga. Wa kula minha haitsu syi'tum ragadan haitsu syi'tum. Silakan nikmati semua kenikmatan di surga. Wala taqraba. Tapi jangan dekati ini. Jangan sentuh yang ini. Hadhi syajarata, pohon yang ini.
Sentuh pun nggak boleh, mendekat nggak boleh. Awas. Jadi nanti ada yang dahsyat, larang itu, larang. Perintahnya ada yang mendekat pun nggak boleh. Apalagi dikerjakan. Zina, perintahnya wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat. Jadi kalau ada perintah dalam Al-Quran jangan dekat-dekat, berarti dosanya gede, besar. Mendekat ya nggak boleh. Kalau dikerjakan makin dahsyat dosanya. Makanya zina masuk ke dalam sab'ul mubiqat, 7 dosa besar. Dekat-dekat aja nggak boleh. Nah, cuman psikologi masyarakat sekarang itu kalau nggak boleh dekat-dekat makin penasaran. Itu yang jadi masalah. Makanya di Quran itu seringkali tegas. Kerjakan jahanam, kerjakan neraka. Harus begitu. Karena ada orang itu kalau dilarang suka penasaran. Nih, lubang, jalan. Di lubang ini ada buaya, lompatnya tinggi. Ada tulisan di sini, hati-hati, dilarang nengok. Lewat. Apa sih ini? Penasaran. Oh, gitu. Jadi kalau masih begini, kadang pengen dilihat, ganti kalimatnya, nengok, wafat. Selesai. Udah. Itu sederhana gitu. Ya, makanya banyak kalimat di Quran tuh begitu. Hati-hati. Ya, orang yang merencanakan pembunuhan berencana, Quran surah 4 misalnya kan, An-Nisa. Ya, misal, dia ayat ke 92-nya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Orang yang sengaja merencanakan pembunuhan, satu orang beriman saja, maka dia sudah pesan kapling neraka jahanam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu dilaknat wa 'adalahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan siksa yang dahsyat. Siapa yang pengen pesan kapling di neraka jahanam? Maka muncul yang seperti itu, datang. Saya kembalikan ke sini, maka caranya adalah buka dulu ini nih. Buka dulu sekatnya. Tidak ada yang sempurna. Makanya Nabi Adam ketika kemudian ditempatkan di surga, surga ujian ya, bukan surga yang akan kita tempati. Dari mana dalilnya Ustadz? Karena di surga nanti kita itu sudah nggak ada ibadah lagi. Nggak ada ibadah. Nggak ada yang salat lagi, nggak ada yang puasa lagi. Cukup di dunia aja. Di akhirat tinggal mendapatkan hasilnya. Kita panen nanti. Ya, jangan terlampau soleh. Cita-cita di surga supaya bisa sholat tahajud. Allah, terlampau soleh. Udah tahajud di dunia aja. Nyampe sana tinggal nikmati. Tinggal dinikmati. Kebiasaan dunia masuk semua. Ya Allah, makan nikmat, pengen anggur, nggak usah jauh-jauh, tinggal ngambil. Masya Allah. Ustadz merokok boleh nggak? Oh, silakan, ambil apinya di neraka. Ya. Dah. Jadi Allahu Akbar, Allah astagfirullah. Jadi teman-teman sekalian, ke situ kemudian turun ke bumi, jadi ujian. Digodalah oleh setan. Fawaswasalahum syaitan, digoda oleh setan. Singkatnya ketika digoda itu, kemudian godaan itulah yang menjauhkan Nabi Adam dan pasangannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Turunlah terpeleset turun ke bumi. Singkatnya jadi pelajaran itu. Perhatikan baik-baik. Ini yang mau saya sampaikan. Ketika Nabi Adam, padahal beliau nabi, sifat nabi itu maksum. Kenapa diperkenankan oleh Allah berbuat salah pada saat itu dengan sifat kemanusiaannya? Padahal beliau nabi. Awas, hati-hati. Ternyata bukan karena sifat kenabiannya, tapi sebagai contoh bagi anak cucunya yang bukan nabi, yang tidak punya sifat maksum. Jadi kalau nggak diberikan contoh begitu, tidak ada jalan bagi kita bagaimana cara mengembalikannya. Makanya dibuat kisah dalam Al-Quran itu, disampaikan, bukan dibuat kisah, kisahnya ada, disampaikan ke kita. Diberitakan, ini dulu Adam dengan sifat kemanusiaannya salah. Padahal dia nabi, maksum, bisa dijaga oleh Allah. Kenapa diperkenankan salah? Untuk menunjukkan ibrah, pesan kepada kita, kalau salah, begini cara kembalinya. Maka ketika berbuat keliru itulah diturunkan kalimat pertamanya untuk mengangkat sekat ini. Jadi kalau nggak pernah diangkat, ini hubungan dengan Allah itu tersekat. Diangkat sekat ini, apa yang diturunkan pertama kali? Kalimat untuk mengembalikan kepada yang jernih. Asal jernih begini, ditutup begini, dikembalikan lagi. Sesuatu yang dikembalikan ke awal dengan cara yang baik disebut dengan tabayatubu. Sifatnya disebut dengan taubah. Awas. Hati-hati. Maka Allah turunkan kalimat pertama ketika turun ke muka bumi. Kalimat pertamanya Quran surah kedua ayat 37. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Maka Allah turunkan kalimat taubat. Taubat itu maksudnya kembali kepada jalan yang baik. Tadi tersekat, buang sekatnya, balikin lagi ke awal. Ya. Fataba alaihi, maka diterimalah jalan kembalinya itu. Kalau sudah balik lagi silahkan, pengen apa aja diberikan. Minta. Maka apa kalimat tobat yang pertama kali itu? Disebutkanlah di Quran surah ke-7 tadi, ayat 23.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah kalimat pertama untuk membuka sekat-sekat yang haram dan maksiat saat kita merasa ingin kembali ke jalan yang benar. Maka ulama sebagian menyimpulkan kisah ini menunjukkan pesan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kadang-kadang banyak yang berbuat maksiat. Kalau pernah salah, memang kita nggak sempurna. Tapi sifat kemanusiaan kita menunjukkan kita mesti tobat. Sebab ada makhluk sempurna yang nggak kenal salah, malaikat. Makhluk salah nggak kenal benar, jadi nggak kenal tobat, namanya setan. Ada makhluk tengah-tengah, kadang benar, kadang salah. Ketika salah dia kembali kepada yang benar, namanya manusia. Jadi bedanya manusia dengan malaikat, malaikat nggak pernah salah, manusia salah. Bedanya manusia dengan setan, setan salah nggak mau tobat, manusia salah pasti tobat. Jadi kalau ada manusia salah nggak mau tobat, patut ditanya, ini manusia atau sifatnya. Jadi kita mesti tanyakan, lihat di cermin. Kalau Anda pernah punya salah, pasang cermin yang besar, tanya, kamu ini manusia apa setan? Manusia. Setan. Manusia. Setan. Saya manusia. Saya mesti tobat. Kamu kalau nggak tobat sekarang, wafat kamu. Tuliskan. Nggak tobat, wafat. Tuliskan. Sujud Anda. Bangun malam. Minta. Nangis, 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 nangis. Minta. Tobat. Kalimat itu. Makanya setelah kalimat itu dibacakan, baca, muncullah kemudian ayat 26, 27-nya itu. Ya bani Adama, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Hei anak cucu Adam, anak cucuku, disebut anak cucu. Jadi kisah tadi itu buat kita yang bukan nabi, bukan rasul. Jangan sampai kamu digagalkan oleh setan, digoda setan. Seperti dulu bapak ibumu, kakek nenekmu dipelesetkan begitu. Kamu jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Kalau kejadian, begini cara pulangnya. Makanya kalau ingin berdoa, pertama kali sebelum meminta lulus ujian kah, lancar rezeki kah, damai di rumah tangga, buka dulu sekatnya. Supaya apa yang kita minta mudah masuk semuanya. Jelas? Buka. Kalimat pertama standarnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ini yang paling standar, dosa standar. Ya, dosa standar itu jangan dipahami harus dilakukan, tidak. Ya, kalau dikerjakan, begini awal membuka sekatnya. Paham? Saya cepat. 2, agak naik level dosanya. Ini satu contoh dosa ini agak besar yang ini. Bahkan dosanya bisa lebih dahsyat kalau direncanakan, diniatkan. Misal, maaf. Saya pun mengagendakan nanti di tahun ini mudah-mudahan bisa Allah berikan kesempatannya. Saya pengen juga bisa safari ke pesantren-pesantren, ya, lembaga permasyarakatan, ya, Sukamiskin misalnya, kemana lagi, bisa lihat. Saya pengen sampaikan kepada mereka bahwa Anda nggak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Semua orang pernah berbuat salah. Cuman kita bisa berubah. Dan banyak di masa lalu orang yang banyak salah. Ada pemabuk, pezina, pembunuh, dan mereka memilih tobat. Dan ternyata dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat lisan Nabi. Kenapa kita nggak bisa? Ini dosa yang pernah dilakukan dalam kasus pembunuhan. Kalau yang ini tidak sengaja, sifatnya tidak sengaja. Ini contoh, diperkenankan oleh Allah sebagai contoh. Kalau orang berbuat seperti itu, bagaimana cara baliknya? Kenal Nabi Musa? Kenal. Luar biasa, Nabi Adam kenal, Nabi Musa kenal. Jangan-jangan Fir'aun juga kenal. Ya Allah. Saya tuh kalau Fir'aun suka ingat suka bumi itu, hubud dunia. Suka bumi, hubud dunia. Suka hubun, bumi dunia. Saya tanya di panggung, ada yang kenal Fir'aun? Kenal, Masya Allah. Di sini masih agak mendingan lah Nabi Adam, Nabi Musa. Sana Fir'aun. Nabi Musa paham semua kisahnya. Secara singkat kemudian sedang beliau berpetualang. Secara singkat ya, jalan menemukan 2 orang berselisih. Berselisih sampai mau berantem, dipisah sama Nabi Musa. Dipisah. Udah dipisah sama beliau, pisah, jangan begini, ini gak bagus. Dipisahin singkatnya. Saat dipisahin itu, ini belum ada pengangkatan sebagai nabi, ya. Saat dipisahkan itu, tiba kemudian ternyata salah satu yang berselisih itu adalah dari kelompoknya, kampungnya lah, golongannya, sama-sama tanah kusir misalnya gitu kan. Malah ngadu, Musa kamu gimana? Kamu kan teman saya, sekampung kita nih, ini merendahkan kita nih. Ayo keroyak bareng-bareng. Ini provokasi kata Musa, diluruskan oleh Musa, diluruskan. Begitu diluruskan, masih ngotot, diberi pelajaran, tampar oleh Musa. Nabi Musa itu kekuatannya, teman-teman sekalian, setiap nabi itu punya kekuatan 10 kali laki-laki biasa.
Dan Nabi Musa terkenal sebagai nabi juga yang paling kuat. Tampar, wafat. Nabi Musa. Alhamdulillah Nabi kita Nabi Muhammad. Ya, Nabi Musa juga baik, semua nabi baik, semua nabi baik. Ingat, jangan dipotong kalimat saya, nabi kita semuanya baik. Semua baik, semua baik, semua baik. Semuanya baik, semuanya baik. Baik, tampar wafat. Begitu ditampar, padahal Musa melakukan sesuatu yang benar dan nggak ada niat memberi pelajaran aja niat. Niat yang memberi pelajaran bagus, bang benar. Tapi begitu kemudian dia wafat, ada perasaan bersalah. Apa doanya kemudian pada saat itu diabadikan dalam Al-Quran? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Yang indah fataba alaih. Rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Allah, aku salah. Zalim saya. Padahal nggak diniatin loh Pak Bu. Nggak diniatin. Cuman kejadian gitu kan. Dan itu belum ada pengangkatan sebagai nabi, belum. Nanti diangkatnya setelah bertemu nanti kisah yang lainnya. Jadi secara singkatnya terjadilah peristiwa itu, lalu turunlah kemudian diabadikan doanya dalam Al-Quran. Rabbi inni zalamtu nafsi. Jadi kalau ada di antara kita, misal pernah berbuat siapapun, tingkat kesalahannya sampai ke sini, tidak sengaja, atau pernah berbuat yang serupa, cepat taubat. Karena kalimatnya sudah turun. Nanti kalau sampai hari kiamat gak taubat, lebih berat lagi. Coba mau berkata apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Hei, aku kan dah turunkan kalimat di bumi supaya kamu taubat. Kamu kan pernah bunuh orang kan? Tanggal sekian, jam sekian, kamu kejar-kejar, kamu tembak, kamu bom, kamu bunuh, kamu tusuk, kamu pukul, kamu macam-macam kan. Ada semua rekamannya terbuka. Aku turunkan kalimat tobat lengkap dengan kisah tuntunannya. Kenapa kamu nggak tobat? Mau jawab apa? Allah sudah kasih cara pulang tapi nggak digunakan. Allah nggak salah kan di situ. Diturunkan kalimatnya dan bahkan dijamin fataba alaih, diampuni oleh Allah. Ayo balik lagi. Makanya 2000 tahun setelah Nabi Musa, lahir Nabi Muhammad SAW, itu diantara sahabat-sahabat yang jadi sahabat terbaiknya, kan dulu banyak yang hobinya juga begitu, jahiliyah. Ada yang hobinya berkelahi. Kenal Umar bin Khattab? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, luar biasa, tegas, kekar, wah, senang duel sebelum masuk Islam. Siapa yang berani dengan saya? Ayo naik ke bukit itu, Jabal Qubais ditunjuk, bukit paling favorit. Naik ke sana, yang sekarang ada istana raja di situ. Ya di samping Zam-Zam itu. Naik. Sebelum berduel dengan saya, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya karena dia akan pulang tanpa nama. Umar, Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Masuk Islam halus. Toha tersentuh, masuk Islam. Lalu kasarnya berubah menjadi tegas, dipakai melindungi Nabi SAW, dipakai menegakkan syariat dengan baik. Kehalusannya muncul. Sampai datang, tengok orang jadi khalifah, perhatikan orang, luar biasa. Tegasnya muncul. Ya, waktu Abdullah bin Ubay bin Salul itu, seorang munafik, kalau sholat di belakang Nabi, saf paling depan. Tapi begitu bubar, provokator paling pertama Abdullah bin Ubay bin Salul. Begitu keluar, Muhammad nih SAW. Mecah belah kita aja. Datang ke sini pengen jadi pemimpin. Dia punya masjid sini, kita bikin masjid yang lain. Bikin dilar. Selalu dipecah. Orang dah siap-siap perang Uhud, di pertengahan jalan diprovokasi, balik aja balik, pasukan musuh lebih kuat, ayo balik-balik, sepertiga berputar desersi. Anda bayangkan? Tapi apakah Nabi langsung menghukumi? Tidak. Nabi kenapa nggak dihukumi? Umar, gregetan saya. Ya, kata Nabi, kan belum jelas kelihatan nampaknya. Nanti jadi fitnah, pecah nanti semuanya, karena dia masih dianggap pemimpin di kalangan yang lainnya. Biarlah nampak nanti Allah berikan hujahnya untuk dia. Satu kali, tapi kalau di depan baik, di belakang menusuk dari belakang. Satu kali sakit. Begitu saat sakit itu, anak Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya namanya Abdullah, baik, soleh. Nah ini juga jangan simpulkan kalau keluarga misalnya bapaknya nggak bagus, pasti anaknya nggak bagus, belum tentu. Belum tentu. Kenal Abu Jahal? Anaknya Ikrimah. Bapaknya musuh Nabi luar biasa, anaknya pembela Nabi yang paling hebat, penunggang kuda yang dahsyat, saf paling depan kalau jihad. Sampai Nabi itu dengan menghormati Ikrimah tidak pernah menyebut Abu Jahal di depan Ikrimah. Jangan singgung bapaknya, jangan. Supaya anak ini dalam ketenangan. Abdullah bin Ubay bin Salul anaknya taat, namanya Abdullah juga. Sakit bapaknya datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, bapak sakit, kata Nabi, berikan ini, kasih air, berangkat pulang sana. Katakan dari Nabi. Datang senang pulang. Ya abadi, papa ini dari Nabi. Apa sih Muhammad? Lempar, habis. Sampai sekarat disampaikan, datanglah Nabi ke rumahnya. Tapi nanti saat turun surat Taubah itu untuk dilarang menyolatkan. Begitu datang ke tempatnya, apa yang dikatakan? Manjanya luar biasa.
Ya Rasulullah, itu di depan Abu Bakar, ada Umar dan yang lain-lain. Ya Rasulullah, biarkan aku wafat dengan mengenakan jubah terluarmu. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, izinkan aku memenggal kepalanya. Itu cuman jubah aja kok, pakai aja, pakai. Dia meninggal. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Hidupnya begitu meresahkan, wafatnya begitu kolokan. Ya. Tapi habis. Nah, jadi yang pertama itu, coba, udahlah, banyak yang tobat. Umar jadi bagus, tukang begal, Jundub bin Junadah, wah, sekampung begal tobat, jadi dai, sekampung jadi soleh semua. Saking dahsyatnya, kampung itu dikenal di kemudian hari, namanya Ghifar. Sampai dikenal dengan Abu Dzar al-Ghifari. Sampai Al-Imam An-Nawawi mengutip hadisnya di Al-Arba'in itu nomor hadis 18. Ya, Jundub bin Junadah. An Mu'adz bin Jabal wa Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbiz sayyi'atil hasanata tamhuha. Ainal hadis? Mana hadis? Mana Qur'annya? Apa yang antum kerjakan tiap hari? Ngitung lagi. Mana bekal antum tuh pulang? Minimal sehari satu hadis. Ambil, walaupun nggak hafal hadis kan nggak mesti hafal, baca hadisnya, lihat terjemahannya, amalkan isinya, buka konsepnya. 57 hadis kitab iman, tiap hari baca satu. Antum pebisnis, keluarkan hadis-hadis bisnis, tiap hari satu. Kalau Al-Quran hafalkan, satu hari satu ayat, tak apa-apa. Pulang punya hujah di hadapan Allah. Ini tiap hari ngitung-ngitung dunia, wafat tinggal semua. Apa yang mau antum ambil? Berharap surga lagi. Takutlah kepada Allah, mulai yang baik. Jundub bin Junadah taubat, dikenal dengan Abu Dzar al-Ghifari. Puncaknya, mungkin ada orang pernah juga lebih daripada ini. Dia berzina, dia mabuk, dia macam-macam. Pokoknya mengoleksi dosa lah. Ya, orang ngoleksi mobil, ngoleksi musab, dia ngoleksi dosa. Jadi kalau nggak berdosa itu nggak enak. Kamu ngapain aja, si fulan sudah begini. Oh, masa besok saya lakukan yang lebih daripada itu. Jadi ngoleksi dosa, tumpuk dia. Yang begini pun itu masih diberikan kesempatan Allah dengan oleh Allah diturunkan satu kalimat yang kalau dikerjakan, diamalkan isinya, diterima taubatnya. Turunlah Quran surah 39 ayat 53 tadi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Muhammad katakan pada hamba-hambaku yang dosanya sudah israf. Israf itu melebihi dasar cukup. Lebih. Mubazir. Banyak. Datang ke pernikahan, ada prasmanan, orang sekali dia 10 kali. Israf. Balik. Israf. Ini ada israf dalam dosa. Itu pun kalau mau taubat kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan puasa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba, Allahu ya Rahman. Allah ya Rahim. Allah akan mengampuni semua jenis dosa sepanjang kau mau taubat. Di kadang-kadang Allahnya sudah pengen ngampunin, manusia yang nggak pengen. Fir'aun kan gitu, kurang apa lagi diutus 2 nabi langsung. Musa dengan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Quran surah 20 ayat 43 sampai 44. Musa Harun pergilah ke Fir'aun, dia sudah mulai menyimpang. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru wa yakhsha. Katakan kepadanya dengan lembut, mungkin dengan kelembutan itu dia sadar dan mau bertobat. Enggak mau. Musa, gua kan Tuhan yang gede, ana rabbukumul a'la. Marah, nantang, mau bunuh dan sebagainya. Sudah, selesailah dia tenggelam di lautan. Ya, jadi mumi. Teman-teman, ini jadi gambarannya, buka dulu skatnya. Kalau dibuka, ini yang terakhir, kalau dibuka begini, ternyata bukan cuma skatnya, dalamnya kotor. Kotor. Kalau ini kan masih bersih, diminum juga bisa. Masa sih Ustadz? Betul, contoh, bismillah. Alhamdulillah. Ini ya, bersih. Tapi kalau kotor, siapa yang mau minum? Tidak ada. Maka kalau minuman bercampur kotor, di sini ada kotoran misalnya kan? Ya, maaf. Masuklah kotoran yang sudah bernajis, kotor. Apakah mungkin akan diminum? Tidak. Yang dilakukan pasti akan dibuang dulu, cuci dulu. Jadi kadang-kadang sekatnya sudah dibuka, tapi haramnya belum keluar. Memang taubat dari dosa-dosa, misalnya, mohon maaf, dosa untuk menipu. Awas, dosa pencurian. Taubat betul, cuman barang yang dicuri dikembaliin dulu. Dosa dari ngutangin orang, betul. Dosanya taubat, cuman utang bayar lunas dulu. Bukan bermusafah kemudian lunas dosanya, tidak. Lunas utangnya, tidak. Maka ada hal-hal tertentu yang ketika saat dilakukan, sekatnya mesti dibuka, yang kotornya mesti dikeluarkan.
Tobat dari dosa musyrik, tobat bagus. Cuman keris yang dimusyrikan, pedang yang dimusyrikan, batu-batu yang dimusyrikan, buang dulu. Buang dulu. Tato-tato, gambar-gambar, kan? Aku tuh kalau melihat Lionel Messi, rasanya main bola aku jadi bagus deh. Sampai dibikin tato misalnya. Musyrik. Hati-hati. Musyrik. Buang. Taubat, buang dulu. Begitu sudah dibuang, nanti Anda akan lihat, kerjakan amal soleh. Jadi jika yang salah itu hilang, yang soleh muncul. Kalau sudah yang soleh muncul, Anda nggak minta pun dikasih. Nggak percaya, silahkan buktikan. Bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya. Akan lain. Demi Allah saya katakan akan lain. Paham di sini? Nah, jadi sebelum meminta, saya harap, coba Anda kerjakan dulu ini. Setelah itu silahkan minta, mohon. Usahakan kalau minta, pertama punya wudhu ya. Ini dianjurkan, disunnahkan dalam setiap keadaan. Jadi usahakan wudhu itu selalu ada. Kalau batal, nggak sempat ada air, tayamum. Ya, saya mendengarkan guru-guru saya, ulama-ulama, salafus saleh, orang-orang saleh, membiasakan berwudhu. Saya coba ikutin, ternyata manfaatnya luar biasa. Dan jadinya di kebiasaan, jadi kalau kita nggak berwudhu nggak enak. Ya, wudhu. Kalau Anda biasakan seperti itu, nah biasa nanti saat berdoanya enak. Ya, pertama, wudhu dengan baik. Kedua, pastikan semua aktivitas kita dikerjakan dengan yang halal. Jadi jangan pernah sentuh yang haram-haram. Pakaian, jauhkan dari yang haram. Makanan, perangkat itu jauhkan dari yang haram. Nanti ada kenikmatan tersendiri. Kedua, yang ketiga, menghadap ke arah kiblat kalau mampu. Kalau tidak, seadanya. Ya, seadanya saja. Nah, misal, mohon maaf, sedang di pesawat, kan? Apalagi jadi pilot, ya kan? Menghadap ke arah kiblat. Jadi bahaya, kan? Nah, jadi sesuaikan, sesuai dengan keadaannya. Minta. Jadi pertama apa? Punya wudhu. Kedua, bersihkan dari yang haram, yang tidak baik. Yang ketiga, kalau mampu menghadap kiblat. Kalau tidak, seadanya kemudian meminta. Ya, lalu yang keempat tadi masih ingat? Dengan al-asmaul husna. Yang kelima, angkat tangannya. Kalau memang di situ diperkenankan mengangkat tangan. Nanti kalau sudah seperti itu, silahkan pilih doa-doanya. Ini doa yang sudah menikah, yang kemudian belum mendapat keturunan. Ini doanya. Quran surah ketiga, ayat 38 sampai 39. Tambah Quran surah 19, ayat 3 sampai 15. Kalau bisa dilakukan di mihrab. Jadi di rumah bikin mihrab. Nggak harus ada ruangan. Sehamparan sejadah, kalau memang ruangannya terbatas, sehamparan sejadah, tapi minta dengan benar. Ya, minta dengan benar. Dan yakin kepada Al-Quran. Ya, yakin, Ustaz, sama Allah aja, yang lain jangan disebut. Ya Allah, kata Ustaz Ali Hidayat, berdoa di mihrab, dikabulkan. Saya nggak usah disebut. Minta aja kepada Allah. Minta. Dengan keyakinan, janji di ayat-ayat itu. Saya pernah ajarkan ini pada beberapa kawan, dan Alhamdulillah selama ini 100% Allah berikan. Ada yang 8 tahun diberi keturunan. Dari sekian tahun, ya. Tapi yang paling indah ketika disampaikan, udah 8 tahun Ustaz, saya udah sekian tahun Ustaz. Sampaikan, nih saya tuh bukan karena saya bilang, tapi saya belajar dari Quran katanya seperti ini. Coba deh, yakin sama Allah, minta. Gak lama tuh, sekian, tiba-tiba, Masya Allah pada nangis saja. Dipotoin mihrabnya, potoin sejadahnya, potoin macam-macamnya. Cobalah, wallahu a'lam, mungkin Anda termasuk bagian itu. Kalau memang bagian dari ujian yang Allah titipkan. Ini doa kalau sakit, pegang yang sakitnya. Kalau yang ringan-ringan, capek, pegel, macam-macam, kan? Dan seterusnya. Quran surah 26 ayat 80. Doanya Nabi Ibrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, pasti Allah sembuhkan. Pasti Allah sembuhkan. Pasti Allah sembuhkan. Ya, saya berani menyampaikan ini karena nasihat guru-guru dari para ulama-ulama, orang-orang saleh sebelumnya, dan saya coba amalkan, ternyata luar biasa. Ya, apa Anda nggak kira ceramah dalam sehari 4, 5 kali, 6 kali? Kadang ceramah suaranya luar biasa. Harus kadang-kadang teriak-teriak yang nggak jelas tuh kan. Kadang-kadang serak. Saya pernah 1 kali, ini yang paling dahsyat tuh di Kalimantan, suara habis hilang. Seperti itulah. Pokoknya nggak ada suara. Hilang. Hilangnya itu sore. Jam 5:30, 6. Ngisi ba'da maghrib. Anda bayangkan? Kebayang? Baik. Jadi ngisi ba'da maghrib, hilang jam 5:30, 6. Apa yang saya lakukan? Saya ingat ayat ini. Saya pegang aja. Pegang, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya Allah, kalau saya sakit pasti Engkau sembuhkan. Engkau yang titipkan tugas ini, Engkau yang berikan perangkatnya, Engkau yang amanahkan, Engkau pasti akan berikan kemudahan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Minta air hangat ya, minta minum, terus minta lagi. Itu apa yang terjadi? Allahu Akbar. Begitu masuk kepada maghrib, keluarlah suara itu. Pertama mirip-mirip Allah yarham almarhum Ustaz Arifin Ilham. Ya, agak serak-serak. Ba'da Isya keluar semua. Keluar. Habis ceramah hilang lagi. Itu betulan. Habis ceramah hilang lagi.
Istirahat malam. Besoknya ada lagi. Saya bersyukur sekali pada Allah. Sampai saya bingung bagaimana cara bersyukur yang terbaiknya. Ternyata ya Allah terima kasih menjaga tadi malam saya supaya nggak banyak ditanya orang. Suara habis, istirahat kita, besoknya ada lagi. Itu hal yang paling luar biasa berkesan. Biasanya kalau orang sudah dalam kondisi yang sangat darurat, tiba-tiba Allah tolong, kan ada keindahan tersendiri kan. Indah itu luar biasa. Makanya kadang-kadang kalau belum dijawab, jangan dulu marah. Mungkin Allah memberikan anugerah terindah yang belum pernah engkau miliki. Paham ya? Maka berdoalah dalam jiwamu, sentuhlah ia tepat di hatimu, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Catat. Nah, kalau penyakitnya parah, kata dokter nggak bisa, yang ini Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Ini sering saya sampaikan. Kalau umum, semua umum pengen baik-baik umum, ya inilah yang tadi kata antum sapu jagat ya.